pagi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Nah, masih semangat kan belajarnya? Iya, bagus. Oke, langsung saja sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelasnya pimpin doanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang hewan, benda, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, siapa ini yang masih ingat hewan, benda, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu apa aja? Coba dari hewan nih apa, ayo? Iya Tia? Iya. Jadi hewan yang ada di sekitar kita ada kucing, ada ayam, ada nyamuk, ada tikus, ada lalat, ada cicak, dan masih banyak lagi. Kalau benda ada kursi, meja, pensil, pulpen, buku, tas, ya masih banyak lagi ya. Kalau tumbuhan ada bunga tulip, bunga mawar, bunga melati, bunga kumis kucing, dan masih banyak lagi. Itu merupakan hewan, benda, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi hewan, tumbuhan, dan benda yang ada di sekitar kita merupakan benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup itu apa? Iya, kalau benda hidup itu hewan dan tumbuhan. Kalau benda mati, benda. Kalau benda hidup itu dia dapat bergerak dan dapat merespon, bisa makan, bisa minum. Kalau benda mati dia tidak dapat merespon, terus dia tidak dapat minum dan tidak bisa makan dan minum. Oke? Ya, nah itu pembelajaran kita kemarin ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita dengan tema merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita dengan tema hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara kita merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan nih, Ibu ada cerita tentang hewan di sekitarku nih ya. Kita baca sama-sama ya. Semua buka bukunya, di bukunya halaman 12 ya. Jadi kita baca sama-sama ya. Oke. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, Ibu ingin bertanya nih, hewan apa aja sih yang ada di dalam cerita ini? Iya, hewan yang ada di cerita ini ada hewan kupu-kupu, ada ayam, ada kelinci. Betul. Kalau itu jadi hewan yang ada di sekitar Lani dan Siti ada ayam, kelinci, dan ada kupu-kupu. Tumbuh-tumbuhannya ada bunga. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya nih, siapa di rumahnya punya hewan peliharaan? Semua punya? Iya, pasti semua punya ya. Jadi Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih kalian semua merawat hewan peliharaan kalian? Coba satu-satu, siapa yang mau menjelaskan sedikit bagaimana cara merawat hewan kalian di rumah? Ya, Anto? Ya,
beneran tuh ya. Jadi cara kita untuk merawat hewan itu dengan memberikan tempat yang nyaman, membersihkan kandangnya, membersihkan kotoran-kotorannya, memberikan makan dan minum, memberikan vitamin, memandikan. Ya, itu merupakan salah satu cara kita untuk merawat hewan peliharaan kita. Coba Tony tadi Anto tadi melihara hewan apa? Kucing. Iya, kucing ya. Oke. Jadi itu merupakan salah satu bentuk kita merawat hewan peliharaan kita. Nah, kalau cara kita merawat tumbuhan bagaimana? Ya, dengan dengan menyiramin tanaman, memberikan pupuk, mencabut rumput-rumput yang liar, terus memotong daun yang sudah kering. Ya, itu merupakan cara kita merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, sudah paham semuanya? Atau ada yang belum paham? Semua paham ya? Bagus. Nah, anak-anak ibu, jadi kebersihan hewan dan tumbuhan itu sangatlah penting dan sangatlah perlu kita perhatikan. Jadi kita bukan hanya memperhatikan kebersihan sekolah, kebersihan kelas, kebersihan kamar, kebersihan rumah, bukan itu aja yang harus kita perhatikan, tapi kebersihan hewan dan tumbuhan itu juga harus kita perhatikan. Mengapa? Karena kebersihan hewan dan tumbuhan akan mengapa kita perlu menjaga kebersihan hewan dan tumbuhan? Iya, karena hewan dan tumbuhan yang sehat akan membuat lingkungan yang sehat juga. Oke. Nah, anak-anak, ibu ingin tanya nih, maksud dari yang ibu jelaskan tadi apa ya? Hewan dan tumbuhan yang sehat akan mendapat lingkungan yang sehat juga. Ada yang tahu? Kalian tahu ya? Oke, ibu akan jelaskan sedikit ya. Oke, baik. Jadi maksudnya dari tumbuhan kita akan mendapatkan udara yang sehat, yang segar dan bersih. Maka dari itu kita perlu memelihara dan merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita agar kita dapat menghirup udara yang segar dan bersih. Oke. Nah, kalau dari hewan itu kita harus merawatnya. Mengapa? Karena hewan ya, hewan yang ada di sekitar kita bisa membuat suasana menjadi tenang, asri, dan alami. Oke, sudah paham semuanya? Sudah mengerti? Ya, sudah mengerti semuanya? Sudah? Baiklah, kalau sudah mengerti. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Jadi selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Maka dari itu selesai sudah pembelajaran kita. Jangan lupa ya, PR-nya dikumpul besok. Oke. Nah, masukkan semua bukunya dalam tas. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.